Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat ya. Baik, kali ini Ibu akan mengajar mengenai prakarya kelas 9. Nah, di kelas 9 ini kita akan mengambil aspek dari kerajinan terlebih dahulu. Nah, pada semester 1 ini kita akan membahas bab 1 mengenai kerajinan bahan keras. Oke, kita lihat. Nah, kompetensi dasar yang akan kita lakukan untuk pembelajaran adalah kompetensi dasar 3.1 untuk menunjukkan kemauan bekerja sama, gotong royong, toleransi, disiplin, dan bertanggung jawab dalam penggunaan alat dan bahan, serta teliti dan rapi saat pembuatan karya kerajinan yang memiliki estetika produk akhir. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan kali ini adalah yang pertama, memahami pengertian bahan keras alam dan dari mana bahan keras alam berasal, jenis dan karakteristik bahan keras alam. Nah, yang kedua adalah prinsip bahan keras alam. Ketiga, melakukan observasi bahan keras alam baik secara langsung maupun tidak langsung melalui buku, melalui film dan lain sebagainya. Baik, untuk yang pertama mengenai prinsip kerajinan bahan keras. Nah, di dalam prinsip kerajinan bahan keras ini, pengetahuan dalam keberagaman bahan dan alat serta teknik yang digunakan dalam pembuatan kerajinan bahan keras merupakan cermin dari kepiawaian perajin dalam menciptakan karyanya. Nah, coba kira-kira apa ya yang menjadi keunikan bahan kerajinan tersebut? Kalau misalnya kita lihat kerajinan bahan keras, kira-kira apa saja ya yang mungkin kalian ketahui? Bahan keras alam, ya kan? Ada berarti bahan-bahannya masih berbentuk dari alam, berbahan dari alam, dan dia teksturnya keras seperti kayu, ya, bambu atau rotan. Nah, bagaimana dengan kerajinan bahan keras yang alam? Pastinya ada bahan keras yang buatan. Nah, kira-kira apa saja yang bahan keras yang buatan? Nah, mungkin bisa dijadikan contoh, salah satunya adalah kaca atau logam. Nah, itu bahan keras tapi dari buatan, tidak dari alam. Baik, kita lanjutkan kembali ke prinsip kerajinan bahan keras tersebut. Nah, di sini ada keunikan mengenai bahan keras kerajinan. Apa keunikannya? Nah, bahan kayu ini ya, kita membahas mengenai prinsip kerajinan bahan keras yang dari alam. Dari alam salah satunya adalah kayu. Nah, bahan kayu ini memiliki keunikan tekstur urat atau serat kayu yang sangat unik dan tidak dapat ditemui oleh bahan yang lainnya. Nah, urat kayu ini yang menjadi penilaian tersendiri mengapa orang masih tetap mempertahankan kayu sebagai produk kerajinannya. Nah, kerajinan dengan berbagai olahan bentuk baik sebagai karya atau fungsi pakai maupun fungsi hias ya. Nah, di sini adalah salah satu prinsip kerajinan bahan kerasnya. Oke, nah kira-kira setelah kita mengetahui apa keunikan dari bahan keras tersebut, nah kalau misalnya kita lihat di sini ada berbagai macam keberagaman muatan nilai dalam satu produk kerajinan. Artinya kalau misalnya kita punya satu kerajinan yang kita lakukan, kira-kira berfungsi untuk apa ya? Itu. Nah, pesan yang dapat kita peroleh berdasarkan proses berkarya ini dapat kita pilah sebagai berikut. Nah, dari keberagaman muatan nilai dalam produk kerajinan. Nah, salah satu yang pertama adalah produk dengan nilai fungsi. Kita lihat di situ ada gambar keranjang. Fungsinya untuk apa? Nah, tidak tidak ada sesuatu hal yang percuma pada saat kalian membuat suatu karya. Pastinya akan
dihargai suatu produk ini dengan kira-kira dengan nilai seperti apa. Nah, nilai fungsional ini salah satunya adalah keranjang. Mungkin ada kerajinan-kerajinan yang lain juga yang mempunyai nilai fungsional. Selain ini kan berbahan dasar dari rotan ya, kita lihat. Nah, salah satu contohnya ini. Lalu yang selanjutnya adalah produk dengan nilai informatif. Kalau melihat informatif berarti kita memberikan suatu informasi. Ya, di sini mungkin kelihatannya produk kerajinan yang ada yang buatan, ada yang alam. Nah, produk dengan nilai informatif ini kita lihat di situ ada pin ya, mungkin yang biasa kalian lihat atau mungkin juga kalian gunakan. Di situ ada pin. Pinnya itu memberikan informasi dari logo-logo yang mereka buat, entah itu dari organisasi atau dari satu perkumpulan atau dari sesuatu yang ingin diinformasikan gitu ya. Nah, sekarang kita lihat lagi produk dengan nilai informatif ini pastinya digunakan oleh seseorang, dibuat oleh seseorang untuk memberitahu. Oke. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah produk dengan nilai simbolik. Nah, simbolik ini berarti ada sesuatu hal yang memberikan pesan kalau misalnya ini adalah sesuatu hal yang tradisional atau yang kerajinan-kerajinan yang memberikan simbolik dari suatu daerah gitu ya, atau misalnya untuk simbolik-simbolik upacara keadatan atau budaya dan lain sebagainya. Oke, nah selanjutnya ada produk dengan nilai prestis atau wibawa. Pada saat kalian menggunakan produk tersebut, nah kalian mungkin agak sedikit lebih berbangga. Kita lihat di sini ada produknya, produk tas ya, buatannya dari kulit ya. Nah, kalau misalnya kita mungkin bisa kenal, kalian tahu kerajinan kulit itu salah satunya itu ada di Garut gitu ya, ada di Tasik. Nah, pastinya itu menjadikan kebanggaan sendiri. Atau mungkin kalau misalnya kalian pakai gunakan kerajinan itu, kalian merasa bangga, merasa keren atau lebih stylish gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Baik, selanjutnya untuk aspek rancangan dalam produk kerajinan. Nah, adapun beberapa faktor permasalahan objektif yang diperlukan untuk diketahui sebelum perancangan adalah sebagai berikut. Nah, sekarang kita lihat faktor-faktor apa saja ya yang ada di dalam aspek untuk merancang dalam produk kerajinan. Nah, yang pertama adalah faktor teknis. Nah, untuk metode produksi yang handal, penerapan daya mesin atau manual, dan tingkat kemahiran sumber daya manusianya. Nah, ini adalah faktor teknisnya ya, berarti metode produksinya seperti apa, penerapan daya mesinnya, atau mau pakai mesin yang modern atau yang manual gitu ya. Dan juga tingkat kemahiran sumber daya manusianya, kita bisa atau tidak melakukannya. Nah, yang kedua adalah faktor ekonomis. Permasalahannya, pemasaran yang lahan persaingan. Nah, lalu sistem pemasokan dan distribusi, lalu kebijakan penciptaan atau hak cipta, nilai jualnya bagaimana dan keberadaan suku cadangnya atau sumber daya bahan dan alatnya, serta seleranya, selera masyarakat bagaimana terhadap produksi tersebut. Nah, kalau misalnya di faktor ekonomis pastinya ada sesuatu hal yang dijual ya, pemasaran gitu ya, bagaimana caranya untuk memberikan promosi, memberikan pemberitahuan kalau misalnya produk-produk kerajinan ini sangat-sangat berkualitas. Nah, di situ. Selanjutnya adalah faktor ergonomisnya. Bagaimana kenyamanannya, bagaimana keamanannya, kesesuaiannya bagaimana, kepraktisannya bagaimana. Nah, itu harus dipikirkan baik-baik. Kira-kira kalau misalnya kita membuat sesuatu
bisa untuk orang lain, ya, bukan untuk diri kita sendiri, karena sesuatu hal yang akan dijual, dinikmati orang lain gitu ya. Kira-kira kenyamanannya bagaimana, keamanannya aman atau tidak menggunakan produk kita tersebut gitu ya, sesuai atau tidak, harus mengerti bagaimana kesesuaiannya, lalu kepraktisannya bagaimana. Jangan sampai apa yang kita buat gitu ya malah merepotkan gitu. Nah, selanjutnya yang keempat adalah faktor sains dan teknologi. Nah, di sini terdapat unsur kebaruan atau temuan baru. Berarti kita harus tahu inovasinya seperti apa, modifikasinya seperti apa, berkreasi dengan sains dan teknologi. Ya, apalagi kita sekarang di eranya sudah era globalisasi dan lain sebagainya. Nah, faktor sains dan teknologi tidak bisa kita hindari. Selalu mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi. Nah, karena kita sudah global, berarti persaingan kita bukan hanya di dalam negeri saja, ya kan? Bukan kita hanya bisa mengambil atau mengimpor produk-produk dari luar, tapi kita harus bisa mengekspor. Nah, oke, selanjutnya yang kelima adalah faktor estetika. Berarti menampilkan bentuk yang bagus, yang keindahan, memiliki daya pikat, terjadi keserasian, lalu penggarapan yang rinci dan detail, lalu perupaan atau pewarnaan, lalu kesan dan gugahannya yang ditampilkan bagaimana. Oke, nah di sini harus mencangkup keseluruhan, penampilannya bagus, orang melihatnya tertarik gitu ya. Serasi atau tidaknya, bagaimana detail-detailnya, baik atau tidaknya suatu produk yang kita buat untuk kerajinannya. Lalu yang terakhir di sini ada faktor kondisi lingkungan. Nah, kalau misalnya faktor kondisi lingkungan ini kita lihat dari lingkungan kita sendiri di Indonesia seperti apa. Ya, sumber-sumber daya alamnya seperti apa. Kira-kira ada hubungannya dengan nilai budayanya, kondisi lingkungannya atau wilayah setempatnya bagaimana. Apakah orang-orang tersebut biasa, lingkungannya di situ biasa untuk membuat kerajinan tersebut atau bagaimana? Bagaimana dengan nilai budayanya? Kalau misalnya dilihat Indonesia itu punya banyak sekali kebudayaan, ya kan? Jadi semua faktor ini harus bisa mencangkup ketika kalian akan membuat sesuatu, kalian akan membuat suatu kerajinan. Nah, di sini harus ada beberapa faktor yang harus kalian ikuti sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Baik. Nah, untuk itu sekian dari Ibu untuk bisa memberikan informasi-informasi mengenai bahan keras alam dan bahan keras buatan. Nah, untuk pertemuan minggu depannya lagi, Ibu akan memberikan informasi kembali mengenai kelanjutan dari materi-materi yang selanjutnya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.